Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk materi terakhir di sistem reproduksi pada manusia. Sudah muncul ya di situ ya. Oh, pedik. Halo. Apa muncul, Ustaz. Muncul ya. Oke, sudah muncul. Materinya kita masuk ke dalam fertilisasi dan kehamilan. Mungkin dari materi kemarin ada yang ditanyakan. Saya enggak tahu. Tapi fungsi-fungsi itunya loh, Tad. Fungsi apanya? Ya, fungsi-fungsi hormon. Fungsi-fungsi hormon. Pada dasarnya fungsi hormon itu banyak ya. Lek ngapalnya siji kamu nanti malah pusing. Lebih baik gak usah dihafalkan. Jarang keluar tuh di ujian. Itu karena babnya untuk bab SMA. Halo. Halo. Ya, dimulai ya. Kita masuk di bab fertilisasi dan kehamilan. Apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi? Pembuahan sperma dan sel telur. Sering ya kamu kirim. Wes, ini tok. Fertilisasi adalah pembuahan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ini mantap loh, secara umum ya. Apa? Aku pakai speaker, nggak urus. Nggak apa-apa. Ya mohon maaf kalau di sampingmu ada keluarga kamu atau mungkin siapa saja di situ. Saya menjelaskannya di sini sesuai keadaan ya. Bahkan nanti ada gambar-gambar yang mungkin tercengang kamu nanti ya. Karena gambar real, bukan gambar-gambar. Walaupun dari internet tapi gambar real ya. Nah, oke. Tidak semuanya saya tampilkan ya. Di mana yang dimaksud dengan fertilisasi atau pembuahan adalah bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Maksudnya bagaimana? Ya bertemu. Penyerbukan bukan. Nah, biasanya kalau dulu di SD apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Itu namanya penyerbukan. Itu bukan pembuahan, belum fertilisasi. Yang namanya fertilisasi itu adalah pembuahan. Jadi, walaupun sesuatu misalnya terjadi perkawinan, belum tentu adanya fertilisasi. Berarti kalau sudah fertilisasi pasti ada perkawinan. Itu yang membedakannya. Kalau fertilisasi itu pasti ada perkawinan, tetapi kalau perkawinan belum tentu adanya fertilisasi. Nah, untuk manusia, ini suara kebateran apa enggak suara saya ini? Enggak sih, pas. Biasa aja, Tad. Suaranya. Mungkin kalau katanya teman-teman di sini seperti suaranya Aiman. Iman, kamu pernah dengar suara SS atau enggak? Suara itu ini sih suara Surabaya. Ya. Kalau suaranya saya seperti dia, seperti pembaca berita nanti saya ya. Oke. Oke, tempatnya di mana? Tempatnya yaitu di dalam tuba falopi atau oviduct. Jika kamu lihat di situ, ya ada bagian yang namanya fallopian tube. Itu adalah bagian di mana sel sperma dan sel kelamin jantan, nice, pedang-pedangan. Sel kelamin jantan dan sel kelamin betina bertemu. Ya, karena kenapa kok di situ? Ketika dalam perjalanan dari ovarium menuju ke uterus, ya, karena di tuba falopi itu adalah salurannya berkelok-kelok. Ketika terjadi perjalanan dan bertemu di tengahnya, maka ketika perjalanan menuju uterus itu akan terjadi yang namanya proses kehamilan. Nanti saya jelaskan di sini. Nah, gambarnya sudah jelas ya di situ, yaitu pada tuba falopi atau dikatakan sebagai oviduct. Nah, gambarnya itu seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang ketika sudah terjadi yang namanya
pembuahan atau fertilisasi, maka yang jelas di sini adanya perkembangan embrio. Jadi berkembang. Tetapi kalau tidak ada pembuahan, berarti nanti terjadi menstruasi. Kalau pembuahan, berarti adanya perkembangan embrio berada di dalam rahim. Nah, di dalam perkembangan embrio ya, ini ada beberapa tahap. Ya, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah fase embrionik dan yang kedua adalah fase pasca embrionik. Ya, kita bahas satu per satu. Nah, di mana yang dimaksud dengan fase pasca embrionik ini adalah fase di mana dimulai terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio secara utuh. Ya, embrio secara utuh. Nah, ini dibahas kurang lebih sampai nggak sampai organus sih. Ini kurang lebih ada kurang lebih 15 minggu sampai 17 minggu. Nah, habis ini nanti saya ajarkan bagaimana cara menghitung kehamilan. Oke? Oke. Oke. Oke, yang pertama adalah morulasi. Tahap embrionik, morula atau morulasi. Nah, gambarannya seperti ini. Ada oosit sekunder, ada fertilisasi. Di mana ketika sudah terjadi fertilisasi, maka di sini tahap pembentukan zigot akan mulai terjadi pembelahan. Nah, pembelahan ini mengalami pembelahan secara mitosis. Mengapa kok mitosis? Karena sudah terjadi yang namanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan memiliki sifat N. Sel kelamin betina memiliki sifat N. Apabila N tambah N, maka menjadi 2N. Kembali seperti kita, yaitu menjadi sel tubuh. Ya, ini perpaduan antara orang tua, ibu dan bapak, sehingga suara ataupun mungkin wajah, warna kulit, rambut, mata, hidung, semuanya mirip dengan ayah ataupun dengan ibu karena perpaduan dari orang tua kita menjadi 2N. Nah, pada tahap ini karena terjadi pembelahan mitosis yang berulang kali dari 2, yaitu di bawah itu ada ya, gambarnya di bawah itu 2, 4, 8 sampai 64 sel, mungkin bisa sampai banyak ya. Maka di sini tahap morulasi ini akan terbentuk. Pada ketika tahap morulasi ini, maka sel-sel tubuh itu berada pada tuba falopi dan berbentuk seperti anggur atau arbe atau murbe, seperti itulah. Kalau kamu nggak kenal murbe, yo arbe. Kalau nggak kenal arbe, yo hampir saja seperti anggur gitu aja. Kamu tahu buah arbe atau enggak? Tahu, yang kayak anggur tahu pakai ya, kompot tahu seperti itu gitu ya, loh, bentuknya yang bergerombol ya. gitu loh. Nah, ya. Gerombol-gerombol gimana gitu ya. Nah, pada tahap morulasi ini sampai morula itu ya, maka di sini di dalamnya ada sebuah rongga. Nah, ketika sudah terbentuk rongga, maka kita masuk ke dalam tahap blastulasi. Nah, ketika ini ya ada pembelahan. Nah, di mana blastulasi ini prosesnya di dalam itu sudah ada rongga, tetapi rongga itu tidak kosong, melainkan ada cairan ya yang kita kenal sebagai blastosul. Nah, blastosul inilah nantinya akan menjadi bagian mesoderm kita. Nah, Tat, itu sedangkan tulisannya blastosul atau blastosel, Tat? blastosul. Loh, ini kok sel? Itu sel yo, blastosul seharusnya. Iya. Blastosul. Kon nonton nang di Loh, kowe gak nonton serialnya Pak Asep? iya ngelihat apa itu, wah tapi kan lihat di buku. Soalnya nak buku sing dua-duanya setelah kita pegang ini nggak ada. Ada ya. Malah nanti kalau kamu di buku lain tulisannya blasto COL, coel, ada seperti itu ya. Nah, ini saya Indonesiakan biar enak, biar mudah membacanya ya. Nah, sedangkan dalam pembentukan blastosul inilah disebut sebagai fase blastulasi. Nah, ketika sudah terbentuk yang namanya rongga, maka dia di sini akan diteruskan dalam proses gastrulasi. Nah,
Gastrulasi itu yang bawah ya. Berarti di sini adanya pelekukan dinding bagian luar, yaitu ya masuk ke dalam tubuh embrio. Serta di sini tubuh gastrosul ini akan terbentuk tubuh gastrosul itu yang ini loh. Bagian yang berwarna kuning, bukan biru ya. Yang berwarna kuning itu adalah gastrosulnya. Nah, itu lubang tempat pelekukan itu akan berkembang menjadi sistem pencernaan kita. Nah, sehingga dikatakan blastosul atau blastopor juga bisa. Nah, pada tahap inilah maka embrio akan membentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektodermal, mesodermal, dan endodermal. Apa yang dimaksud dengan ektodermal? Kita masuk ke dalam proses morfogenesis. Di mana dari sifat morfogenesis inilah maka akan terbentuk yang menjadi berbagai macam sel. Maksudnya bagaimana? Ketika sudah terjadi lapisan-lapisan itu, maka sel-sel sudah memiliki tugas masing-masing, dibagi tugasnya. Ya, ketika sudah ada pembagian tugas SK, ya SK-nya sudah ada, maka di sini dia akan mengalami peristiwa diferensiasi. Nah, peristiwa diferensiasi maka di sini bagian-bagian ektodermal ini akan membentuk lapisan saraf, lapisan kulit, rambut, dan panca indera, khususnya indera peraba ya. Mengapa rambut kok masuk ke dalam ektodermal? Pada dasarnya rambut kamu itu adalah sel epitel yang mengalami perkembangan. Makanya kalau kamu potong tidak sakit. Tetapi kalau kamu cabut baru rasanya cengkring ngono ya. Apalagi rambut kaki itu lebih terasa lagi. Iya kan? Oh iya Tat. Please lah suara mulu. Suaranya saya gede itu sama saya jadi. Udah tadi. Oke, selanjutnya adalah pada lapisan mesodermal. Boleh lihat satu slide atau bagian sebelumnya. tengah. Tat, Haizun Tat mau lihat satu slide sebelumnya Tat. Haizun pengen lihat sel nah ini. Nah, terima kasih Tat. Kusun. Ini apa? Sudah Tat. Belum di screenshot. Udah, ya. Oke. Karena nanti filenya dibagi, ya, ngapain ini di belum saya screenshot? share ke situ. Dibagi dah. Enggak tahu enggak nemu. Iya. Nanti saya bagi Engkau nanti. tapi. Oke. Engkau lah. Oke, ya, sudah. Lapisan mesoderm. Lapisan mesodermal ini berkembang menjadi otot bagian tengah ya. Bagian tengah ini berubah menjadi menjadi jaringan otot, jaringan rangka, organ reproduksi, dan alat peredaran darah serta alat ekskresi itu pada bagian tengah. Dan endodermal itu berarti yang bagian tadi melekuk ya pada waktu proses gastrulasi ini ya. Nah, ini yang berwarna kuning ya. Maka di sini dia berkembang menjadi organ pencernaan dan pernafasan. Nah, maka dari itu mengapa tubuh kita, kulit sama dengan pencernaan, dia sama-sama memiliki epitel. Kenapa? Karena semuanya adalah pada dasarnya itu berasal dari permukaan tubuh yang melekuk. Nah, jika sudah memiliki tugas masing-masing, ektodermal menjadi ini, endodermal menjadi ini, mesodermal menjadi itu, maka ketiga-tiganya ini akan bekerja sama. Hei, tugasmu iki engko. Hei, tugasmu iki. Ayo kita saling bekerja sama. Bagianmu pernafasan, reproduksi. Gimana? Siapa mandore? Mandore. Oh, ada itu mandornya. Mereka sudah punya. Nanti akan membentuk itu jaringan saraf juga itu nanti ya. Bekerja sama. Dia tanpa mandor sudah bisa itu ya. Yang jadi otak siapa Tat? Oh, bentar, tenang dulu. Cok kesusu se. Halo. Putus kah? Oh iya, putus. Wong panik mode on. Walah. Iwas panik. Sudah di-update everywhere-nya ya. Lah ya kayak apa? Gunane lho apa? Gunane apa? Ya gunane paling ana keperluan ning ngono. Iku kele dimodifikasi ngono lho. Lah ya kayak apa?
Tugas. Nek sendakanku iku gawe ningkatno live view. Oke, Tapi sudah kan masuk lagi. kualitas- Mohon maaf Oh, yes, terputus nggak jadi. jaringannya. Ya bagus. Dari mana tadi? Dari imbas embrionik ya. Ya, Tat. Nah, setelah masuk ke dalam imbas embrionik dan mereka saling bekerja sama, membentuk bagian masing-masing, maka di sini akan masuk ke dalam bab organogenesis. Apa itu organogenesis? Berarti di sini sudah membentuk yang namanya Organogenesis, Tat. organ-organ. Nah, organ-organ inilah Organogenesis. Oke. organogenesis. Yo Loh, salah tulis, itu- salah tulis ya Allah diprotes aku. Oh alah. Iki sing protes Mampu. apa suaranya gede iki? Lah isun tak itu. Buddha, Tat. Udah, apa suaramu ngono dah? Kan mari sunat ta suaranya berubah iku. Ya udah Disunat terus sunat dari dilipat ke lama. dalam jadi LL. Lah. Oke. Nah, setelah organogenesis, maka proses ini akan terjadi proses pembentukan organ, membentuk saraf, membentuk jantung, membentuk paru-paru, terus lagi membentuk otak, habis itu membentuk organ reproduksi dan teman-temannya hati dan teman-temannya pokoknya ya. Nah, sampai kurang lebih 120 hari. Di dalam Islam Apa, Tat? Di dalam Islam, ketika bayi berumur 120 hari, maka apa? Apa, Tat? Saya lagi nunggu. Diajarkan toh akidah sama akhlak itu. Allah meniupkan ruhnya. Kenapa? Sudah berbentuk seperti manusia walaupun ukurannya masih sebesar koin uang 500 rupiah. Halo? Sebesar itu. Wow. Itu Kecil masih kali. berapa senti ya itu ya? Itu sampai umur 120. Nah, kapan ini proses fase-fase ini masuk? Ketika terjadi proses organogenesis inilah, maka membentuk yang namanya bagian plasenta sudah masuk ke dalam tertanam atau implantasi ke dalam endometrium, dan dia di sini adalah proses kehamilan mulai terbentuk atau yang dimaksud sebagai gestasi ya. Mulai terbentuk. Nah, perkembangan embrio ini selama kehamilan dapat beberapa waktu. Biasanya kalau orang hamil tuh ada hitungannya tuh trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ya Allah. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan keempat ini akan membentuk yang namanya organ sudah sempurna. Barulah Allah meniupkan ruhnya. Maka ketika ditiupkan ruhnya, maka antara jodoh, rizki, dan juga kematian itu sudah diberikan. Takdirnya sudah diberikan, catatannya sudah diberikan. Hingga nanti sudah berumur sampai hingga 9 bulan baru lahir. Seperti itu ya. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Habis ini pembentukan otaknya gimana? Pembentukan otaknya bagaimana? Otak itu adalah jaringan saraf yang pertama kali dibentuk setelah jaringan darah. Ya, darah, habis darah akan membentuk yang namanya otot. Otot ini setelah terjadi pembentukan sel saraf. Oke, saya tunjukkan ini videonya. Nah, ini sudah ada ternyata di internet. Saya nggak tahu juga dari mana Sudah orang pernah lihat. ada. Sudah pernah lihat? Terus yang ada bentuk mana di Murojaah? Ya, betul. Sudah pernah lihat? Oke, ini nggak terlalu banyak. Kalau di internet 31 menit, kalau saya cukup sampai 39 minggu saja. Wah, ngelawak. Nggak usah banyak-banyak. Sorry. Ini suaranya masuk atau tidak? Belum. Suaranya? Enggak, Tat. Belum. Suaranya Ustadz iya, tapi suara videonya enggak. Terus gambar soal. Enggak ada penjelasannya, Tat. Tuh, kok mati? Lah, iya, Tat. Tapi iya toh. Loh, kok
Deh, mati. Apanya? Loh, share screen-nya kok hilang? Nah yo. Menggokil Pak Asep. Ya, Ustaz Asep, laptopnya Ustaz Ustaz Asep nggak kuat pakai web paling. atau pakai apa, Tat? Ustaz, Sudah? Ustaz Asep pakai web atau pakai aplikasi, Tat? Aplikasi. Oh, sudah kedengeran. Chinese. Sambil dibaca di bawahnya, ya. Nah, ini proses fertilisasi. Dari sekian juta sel sperma akan dua hingga satu saja yang menjadi. Nggak denger Tat suaranya Ustaz. Oh, nggak dengar ya? Suaranya saya nggak dengar. Berarti suara Kecilan. Icing banteran. Tidak. Oke, dengar nggak suara saya? Dengar. Kecil dengar, tapi, dengar. tapi kecil. Nah, ini sel sperma. Dengar saya tapi kecil. Nah, ini adalah setelah sel itu menjadi tumbuhan. Ini berada pada tubuh fallopian. Nggak dengar sama sekali suaranya Ustaz. Ya Allah, saya teriak-teriak ini. Nggak denger Tat. Yo, sama aja Tat. Lah kok kenapa? Nah, ini sudah mulai implantasi. Nggak denger Tat, percuma Ustaz teriak-teriak lo nggak denger. Ustaz pause dulu aja. Gawah. Bangsat. Nah, itu adalah jaringan otak yang sudah terbentuk. Berwarna Oh, hitam iya, Tat. di atas. dan Santai Tat, santai. Nggak bawah. usah teriak-teriak Tat, Oh, santai. iya, Berarti Tat. udah ada proofnya, Tat. Loh, jadi nggak kerungu. Di atas. Ustaz itu udah ada proofnya, Tat. Kan sudah itu, Tat. Sudah berdetak jantungnya. Wah, dikacangi. Sum-sum tulang belakang. Bintik mata sudah kelihatan. Kok kayak kuda Ini laut ada gitu ya usia Tat? 6 minggu. Kok kayak kuda laut gitu ya Kuda Tat? laut. Kok Larry, Ya. Larry ini SpongeBob. Ternyata embrio entah itu manusia ataupun yang lainnya sama ternyata. Dari si kuda laut. Videonya putus-putus atau tidak? Enggak. Terus putus ya agak lancar lah. Agak lancar lah nanggonan.
Itu kok organ reproduksinya kok nggak ditampilkan, Tat? Nggak tahu ya. Dan Aduh. Kayak nanya. Kan dari wajahnya sudah kelihatan itu laki-laki atau perempuan. Apa Tat nggak kelihatan? Dan itu Kelihatan tadi itu perempuan, kayak Tat. panda baru lahir tuh. Rok gak kue lo kayak ngono. Bolokno dirimu dhewe panda aneh kowe iki. Gak urus. Padahal Anda kan bukan panda, tapi manusia. Ustaz ini Ustaz screen record gitu, Ustaz. Enggak. Dari dunia kesehatan. Itu Mbak. Belum ya? Belum balik ya Ustaz? Dari tadi senyum-senyum sendiri salting, Bo. Itu kan gambarannya bayi itu kan sudah diberikan apa namanya kenikmatan kan seperti itu. Itu dialog itu sama Allah. Gak kayak kowe, apa-apa gak dinikmati. fitrah Pancasila Tat. Pembentukan rumah. Saya baru terbentuknya waktu SD. Ngantuk, Tat. Pembentukan paling Gue ngantuk. Mari ini bubuk. mari. Oke. Udah. Mau Selesai. tanya Tat, Silakan. Minggu 40 syukur. rasanya air ketuban itu gimana Tat? Kok kamu tanya saya? Lah kamu sendiri dulu gimana? Bisa merasakan atau tidak? Kamu itu Ya Allah, tanya. Ya saya Maaf, nggak ini. inget Tat, nggak inget. Nggak ingat. Apalagi Teksturnya, saya. rasanya nggak inget, Tahu Tat. deh, nggak ingat lagi lah. Pokoknya on lahiran mana lo, nak rumah sakit. Misi Bu mau ngincipi air ketubannya. Ya. Keplak kon, Mereka juga bro. merasakan. Ustaz Nah, aku mau ini tanya ya. Tat. Oh, Iya benar goblok. No. Tahap-tahap dalam Aku mau proses tanya, Tat. embrionik. Ya. Ayo, Aku silakan. kok mau Itu kan tadi kan pertama itu kan muncul alat kelaminnya berapa bulan berapa minggu pas 2 bulan ya tadi 8 minggu. Nah itu kalau misalnya kan di muncul alat kelaminnya itu kan 8 minggu baru bisa ditentukan kelaminnya dari luar. Nah tapi apakah dari awal itu udah ditentukan kelaminnya Ustaz? Oke. Apakah dari awal sudah bisa ditentukan kelaminnya? Sudah. Sudah bisa. Nah, karena gini, ketika terjadi proses fertilisasi, ya, sperma itu kan memiliki yang namanya, oke, saya tulis di sini aja dulu bentar. Ini. Bentar ya,
Moga-moga saja bisa. Jadi gini. Oke, sini. Bentar ya, se. Aduh. Mau apa, Tat? Nah, yang tanya tadi, apa kelaminnya sudah bisa ditentukan? Iya, sudah bisa ditentukan. Hanya saja belum muncul sepenuhnya. Fix. Karena Belum fix ya, Tat? ya kita bisa mengetahuinya ya ketika sudah dalam keadaan di USG. Tahu USG kamu ya? Tahu. Apa USG itu? Yang biasanya kalau pengen lihat bayi itu, Tat, biasanya. Ultrasonik apa gitu? Ultrasonik. Apa? Ultrasonik. Yo, Ultra? Ika tuh. Bentar, Tat. Dan dijawab dulu. Saya mikir. Yo, Ultrasonografi. ultrasono. Tapi intinya ultrasonya. Ultrasonik. Ya, apa itu ultrasonografi? Yaitu dia menggunakan pencitraan ultrasonik. Betul sebenarnya ultrasonik. Benar, pada intinya. Yo. Nah, bagaimana sih cara menentukan sebuah kelamin pada laki-laki ataupun perempuan? Oke, tak tulis dulu saja. Apa? Arya, Tat, guyu-guyu dewe. Apa What's wrong with maksudnya? Arya? Ayo Ya. Apa ya? Nah, oke. Oh, Sudah ya. masuk atau belum di situ? Mau apa ya? Sudah masuk? Apanya, Tat, sudah Nah, ini. masuk? Penentuan kelamin. Oh, Itu sudah. bukan 22X ya, Bro. Itu bukan 22X ya, Bro. Kamu salah ketik. Nah kan pasti Itu turun. 22AA. Ini turun. Oke, Lah, terus sudah masuk gimana? ya 22AA. Baik. Nah, Bentar, Tat. bagaimana sih cara menentukan? Yang saya tulis di sini itu merupakan sel autosom. Berarti ini adalah bagian sel autosom. Sel autosom itu sel apa? Sel tubuh. Itu adalah sel tubuh. Sel tubuh pada manusia. Mengapa kok saya bilang autosom atau sel tubuh atau kromatis ya? Karena karena itu merupakan dari fokus apa, Tat? Halo? Nah, karena merupakan dari masih dalam keadaan belum menjadi sel sperma. Ya. Tetapi ketika sudah menjadi sel sperma, maka di sini dia akan membentuk yang namanya sel gonosom. Berarti sifatnya adalah 22A plus 22A 22A plus XY atau Y Y. terus 22A plus X Y atau X. atau X. Wah, Di mana yang belum XY ini adalah jantan dan yang XX itu adalah betina. Mengapa saya bilang atau? Karena di sini coba kamu bisa lihat di situ adalah sel gonosom 22A itu setengah dari induk. Berarti kalau 22AA atau 22 pasang itu berarti sudah sel tubuh. Nah, ini karena 22A bukan bukan AA ya, tapi A ini adalah sel gonosom itu X atau Y. Kita nggak tahu X atau Y. Sebelum bersatu. Iya, Tat. Sing jelas ta. Bingung ini. Ben gak bingung ya. Wes ngene. X ini untuk betina.
22A plus Y ini untuk jantan. Nah, ini aja yang enak ya. 22A berarti jumlah kromosom manusia itu jumlahnya ada 23 untuk sel gonosom. Tetapi kalau untuk sel autosom, sel tubuh berarti 46 atau 23 pasang. Ya, paham ya? Nah, bagaimana sih cara menentukan apakah sudah benar itu kelaminnya sudah ketahuan atau tidak? Iya, sudah benar, sudah ketahuan pada gen kita. Seandainya bayi itu kok tahu. Nah, karena gini, ketika terjadi proses pembentukan kelamin, maka sperma yang kuat itu yang X atau yang Y, gitu aja. Apabila yang kuat adalah yang X, maka dia di sini akan membentuk yang namanya kelamin betina. Perempuan, sorry. Tetapi kalau yang kuat adalah yang Y, maka di sini akan membentuk kelamin pria. Ini akan kita perjelas pada proses persilangan. Itu lebih enak lagi dalam proses nanti habis ini kan ada bab persilangan. Maksudnya nggak paham saya. Iya, betul. Memang nggak paham. Nanti ada babnya ini sendiri ada. Tapi nggak apa-apa, saya perjelas sedikit saja. Sebentar. Kan katanya Ustadz kan lebih dominan sperma yang X atau yang Y kan ya? Pernyataan Ustadz tadi. Berarti kalau yang saya tangkap barusan, berarti kalau bayi tabung bisa dipilih. Bisa, dipilih bisa. Tapi bagaimana memilihnya dari sekian ratus juta sel sperma? Ini miliaran. Ngecit. Ngecit. Terus siapa yang menentukan? Yang menentukan itu sel itu adalah laki-laki atau anak itu laki-laki atau perempuan, dari pihak perempuan atau laki-laki? Ya sudah. Laki-laki lah. Betul, laki-laki. Yang menentukan jenis kelamin itu bukan ibu, tetapi ayah. Polahmu piye? Maksudnya? Berarti ini bencong-bencong. Berarti emang udah bisa disetting ya, Tat? Ya? Diputar kanan, mana itu tidak ada diputar kiri. Enggak seperti itu ya, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau yang pernah saya baca ya, pembentukan dominan X atau Y itu tergantung dari makanan kamu. Semakin banyak orang makan yang mengandung protein tinggi, misalnya adalah kacang, terus daging apa namanya, ikan ataupun daging sapi, daging merah, itu akan menyebabkan pembentukan sel gonosom Y itu lebih kuat, bukan banyak tapi lebih kuat daripada yang X. Karena berarti Dimas Demit Guy berarti kemungkinan anaknya lanang lah ya. Tim Demit Guy dong. Tim Demit Guy. Jadi itu kayak YouTuber kayak TikToker yang suka makan daging. Kontennya daging terus gitu loh, Tat. Tapi saya kemungkinan besar anaknya laki, Tat. Kemungkinan masih ada seperti itu ada, tapi ingat kemungkinan itu adalah 50%. Kita nggak bisa ambil 100%. Nah, ketika terjadi proses pembentukan kelamin itu baru muncul. Nah, ini baru muncul ketika saya sudah pernah bilang bahwa perempuan itu kelaminnya sudah terbentuk pada waktu masa di dalam janin. Jadi apabila di situ adalah kok kelihatan loh di USG perempuan, itu kemungkinan anaknya besok perempuan. Tetapi alhamdulillah putra bapak laki-laki itu masih ada kemungkinan dia akan berubah menjadi perempuan. Kalau laki-laki masih bisa menjadi perempuan. Hehe, gitu. Ya, paham ya maksudnya ya? Nah, ini nanti akan saya perjelas di proses persilangan. Untuk manusia ada golongan darah, terus lagi jantan betina, terus lagi ada yang namanya cacat. Itu ada nanti insya Allah. Sebenarnya menentukan kecenderungan gen lebih ke ayah atau ke ibu itu gimana, Tat? Cenderungan gen itu yang paling dominan adalah dari ibu. Bukan, Tat, cara lihat selnya. Jadi kamu itu, Apa dik? Halo? Cara lihat selnya dominan X atau Y-nya itu gimana, Tat? Di mikroskopi terus ditakoi. Nggak bisa. Itu kan kamu itu. Pada dasarnya itu kan seperti arisan yo, arisan di kopiok. Hoki. Mana yang menggantungkan keluar, ya itu hoki. yang menang. Hoki-hokian.
Nah, tetapi, nah itu tadi tergantung dari konsumsi nutrisi dari sel sperma sehat atau tidaknya dari situ. Nah, tetapi walaupun itu adalah kamu jantan atau itu X-nya laki-laki atau perempuan yang mendominasi gen yang diturunkan dari kecerdasan, sifat, karakter itu mayoritas dari ibu. Tat, gimana kalau Kenapa, misalnya Pak? dua-duanya sama dominan, Tat? Anaknya jadi apa, Berarti Tat? alhamdulillah kalau sama-sama dominan. Ya. Rata-rata memang sama-sama dominan, tapi untuk ibu. Kenapa? Ketika kamu misalnya ya mohon maaf saya tidak menyarankan ya, misalnya ada yang namanya tes DNA. Mengapa tes DNA itu berasal dari ibu, tidak dari ayah? Karena Maksudnya kenapa? Ibu itu misalnya, apakah benar ini kalau kita sudah ini ya tes DNA itu ya pasti yang paling cocok dan akurat itu adalah milik ibunya. Paling akurat. Iki anaknya sapa anake mbok kuwi, dicek pasti akurat. Kalau Tetapi ibunya untuk udah nggak ada gimana, Tat? ibunya nggak ada, ya wes. Nanti Kan bapaknya tentunya kan gimana, Tat? diambil gennya, Nah, kalau bapaknya juga nggak ada. DNA-nya yang diambil. Kalau bapaknya juga nggak ada. Pakai pakdenya. Ya udah, walau alam kalau itu. Kan ada neneknya, ada mbahnya. Kan masih ada Kalau semua persamaan. udah meninggal gimana, Tat? Ya Bongkar sudah, kuburan innalillahi Dik Maria ya. wa inna ilaihi raji'un. Mencangkul bersama aku. Kon pengen tak? kok dark Besok kamu ngene ajak sih yo. anakmu mati gitu. Kok ngene sih? Kok curhat sekali ya kamu di sini. Oke, ini untuk penentuan jenis kelamin. Ya, salah satunya seperti itu. Bentar sih. Oh ya, Tat, Ini habis belum- babi. Kalau bab ini misalnya sudah selesai gitu, Tat, ada tugas enggak atau ulangan atau piye? Ulangan. Ngejak gelut Hah? hut kowe hut. Ulangan. Kamu Nggak mengingatkan. usah. Insya Allah bisa selesai ulangan. Allah. Kenapa ya menurut saya kok tadi ngomong gitu ya? Ya, itu tanggung jawab kamu Sebenarnya dan itu teman kamu exercise itu. itu Hut, membuat siswa pokoknya lebih guys paham, ya Hut. setuju ya guys ya. Semua yang ngerjakan punya udah ya. Udah kerjakan punya kita semua guys ya, setuju ya. Iya, Ya. udah saja. Udah saja. Udah aja yang ngerjakan. Karena kan udah nomor 1 di kelas. Target teman ya dikerjakan bersama. Ya, disinilah ulangan juga kerjakan sendiri-sendiri. Bentar. Ini untuk penentuan masa kelahiran. Bentar, Tat, belum muncul. Masih nge-freeze. Ya, Tat? Yes. Bentar. Habis ini sudah selesai, tidak terasa kawan. Enggak lama Tinggal- juga. Tinggal 5 menit ya. Video Pak Soleh. Sampai 13.50, 14.30 ya. Udah kok. Hah? Udah kok. Oh nggak apa-apa Salah, sih, Tat. Tat. Saya nggak keberatan sih. Ah, Ya, saya juga. Karena pelajarannya sangat seronok. Seronok siapa yang bilang tadi? Aku Rizwan. kenapa? Apa kamu? Ayo Ustadz Sarif marah, ayo. Sorry. Ustadz Sarif itu Zaidan lah, Rizwan kudu Ustadz Sarif. Pasti kalau Wisban ya tak kayak lah. Oh iya. Dengan Uni Nicholas. Abiu pertama kui. Tapi Abiyu gak wani. Abiu gak wani. Mentalnya masih culun. Mentalnya masih. So ngono ya. Tapi Abiyu nang di. Kan KTS, Bro. Sudah muncul atau belum? Belum, masih nge-freeze. Belum. Waduh, piye kira. Sudah ya? Belum. Oke. Wes. Penentuan. Mana ada Penentuan masa kelahiran.
Ini rumusannya yang paling umum dipakai sama bidan. Nah, gini. Ini bisa kamu terapkan apabila mungkin kamu punya ibu lagi mau punya adik, ya. Sebenarnya walaupun menggunakan rumus USG itu sudah bisa menentukan ya. Di USG itu sudah bisa menentukan kapan lahirnya. Tetapi kalau kamu belum USG misalnya, belum USG tapi diperkirakan itu bisa. Bagaimana sih caranya? Cara menghitungnya itu adalah dari kita terakhir kapan menstruasi. Nah, itu dia. Jadi menstruasi itu digunakan sebagai tanggal penentuan kelahiran. Ya, misalnya tahun ini dimulai pada bulan Januari dan Februari. Maka pada tahun ini ya, maka bisa Januari Februari saya salah iki. Enggak, Ustadz yang ngetek kok Ustadz yang salah piye to, Tat? Salah iki. Sopo sing ngetek iki mau? Sopo sing salah ngetek iki? Iya, Ustadz. Oh, dosa. Januari. 9 bulan 10 hari. Yang buat PowerPoint-nya siapa, Tat? Udah. Yang buat PowerPoint-nya adalah saya. Dah. Ya. Nih, apabila ini kelahirannya ini dimulai pada bulan Januari sampai April, ya, Januari sampai April, ya, maka di sini April atau Maret saya lali aku, Maret nggak salah, April, Januari, Februari, Maret, oh iya Maret, salah ketik meneh, oh kamu itu, Ini ya gini ini ya guys ya. Ustaz. Ya, ini pasti April di paham sini. lah. Nah, Faktor U. apa itu U? Usia. Usia. Mana ya? Lagi. Apabila dimulai pada bulan Januari sampai Maret, maksudnya bagaimana? Kita kelahirannya seperti ini. Biasanya itu bidan atau mungkin perawat atau mungkin dokter akan bertanya. Mungkin kalau kamu itu besok punya istri. Ini istri saya sudah telat. Ini bulan ini kok tidak mens, gitu ya, misalnya. Kok tidak haid, gitu ya. Berarti nanti akan diperiksa. Oh, istri Anda sedang hamil misalnya. Ditanya pasti, kamu harus mendampingi biar tahu. Ya, hamil pasti nanti ditanya itu bagaimana? Ditanya terakhir mens kapan? Apabila terakhir mens itu pada bulan Januari sampai Maret, maka untuk tanggal kelahirannya diperkirakan adalah 9 bulan ditambah 10 hari plus 0 tahun. Maksudnya 9 bulan 10 hari 1 tahun, jadi lahirnya itu 2 tahun gitu. 0 tahun, bukan 1 tahun, 0 tahun. Yang bawahnya, Tat, yang bawahnya. Nah, bawahnya misalnya bulan Januari ditanya. Atau mungkin kamu bertanya pada istrimu mungkin ya, bertanya pada istrimu. Saya sudah telat 3 bulan. Telat 3 bulan, cing. Nah, telat 3 bulan. Saya sudah telat 3 bulan. Mungkin ada rasa gini-gini. Mungkin kalau istri saya kan biasanya mudah letih, lesu, lemah, ya, muntah-muntah. Emang beneran muntah itu? Iya, emang muntah itu beneran? Apa cuma di film-film? Bukan muntah short, tidak ya. Muntah kosong itu sedikit hanya keluar ya seperti air air ludah. Mual nggak sampai suar banyak tidak ya. Berarti kayak kalau apa itu namanya kalau lagi batuk parah terus muntah riak itu ya tadi. Iya enggak sih? Ya enggak riak gitu, kayak enggak riak lah. Enggak. Kowe ngerti kan? Ya pokoknya kowe lah sering tidak, nonton film-film ngono sih. Aku loh jarang nonton. Bukan muntah mabuk ya. Kalau mabuk itu kan banyak makanannya keluar. Kalau ini tidak, hanya mual gitu aja. Nah, maka di sini kamu tanya istri kamu terakhir mens kapan? Misalnya, oh saya bulan Januari kemarin terakhir mens. Oke, kamu coba cek. Oh, berarti boleh jadi kamu lagi isi. Kamu hitung Januari ditambah 9 bulan. Berarti kapan? Januari sampai
kelahiran insya Allah bulan Oktober. Kamu tambah 10 hari. Nah 10 harinya itu sampai kamu terakhir mensnya kapan? Misalnya terakhir mens itu adalah tanggal 1 Januari. Ben enaknya ngono lah. 1 Januari. Berarti kemungkinan besok kamu itu ketika 11 Oktober. Kelahiran itu adalah Oktober tanggal 10 Oktober tahun yang sama. 11, Tat. Kan Januari tambah 9. Iya. Oh, Mau sekarang Iya yang bawa kan? Sudah saya penasaran. ya. Itu 10 Oktober pada tahun yang sama. Kenapa? Tahunnya tidak dihitung. Ya, itu cara menghitungnya seperti itu. Jadi, tapi kurang lebihnya maju mundurnya orang hamil itu adalah biasanya maju seminggu atau mundur seminggu. Itu sudah persiapannya di situ. Ya. Oh, makanya kalau dekat-dekat rumah sakit itu kan ada kayak rumah apa itu namanya? Rumah siaga lahiran atau apa gitu. Itu memang ada kayak gitu kan. Biasanya itu rumah bidan itu yang ada. Tapi kalau rumah sakit ada ya umum, itu memang ada benar. Mentus. Nah, terus apabila ini dimulai pada bulan April sampai dengan Desember, tetap dengan menggunakan asumsi mens ya, maka ditambah 9 bulan plus 10 hari tambah 1 tahun. Misalnya bulan April. Kamu bulan April, saya sudah misalnya bertanya, kamu terakhir mens kapan? Saya April tanggal 1 misalnya. Nggak pernah tuh. Berarti kamu tinggal menambahkan 9 bulan, berarti 9 bulan, berarti April itu 4, 13, berarti tambah 1 tahun berikutnya. Berarti seandainya tahun 2021, insya Allah lahirnya tahun 2022, Januari ditambah 10 hari. Maju mundurnya adalah seminggu. Jadi persiapannya sudah ada. Iso? Lali, Pak. Coba. Lahirnya tanggal berapa? Nah, hitung. Besok kalau kamu kuliah di jurusan kebidanan, innalillahi, dikasih tahu ini. Atau mungkin besok kalau kamu ambil jurusan spesialis organ dalam, silahkan kamu ambil spesialis organ dalam. Objin. Ada pertanyaan? Enggak ya? Wah, bingung Pak, serah bidana Pak. Bingung atuh ngono ya. Ya, alhamdulillah saya punya kemampuan untuk menghitung. Jadi insya Allah istri saya besok itu lahiran pada bulan September. Amin. Yang keberapa Tat? Anaknya tuh? Apa? Yang ketiga. Oh. Hanya saja Orang keguguran itu prosesnya seperti apa? Jenis kelaminnya. Gimana? Kalau keguguran, apa kayak direset gitu kehamilannya sudah besar terus diturut cilik mana ngono? Maksudnya direset piye maksudnya? Balik ngono. Jadi gede sampai besar keguguran kok. Mereka bayi langsung kecil. Ada beberapa kemungkinan ya, keguguran itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah karena faktor dari dalam bisa, dari luar juga bisa. Kalau dari luar mungkin adanya faktor adanya virus toksoplasma, ya itu bisa menggugurkan janin. Tidak hanya kucing saja, banyak. Tikus juga bisa, kelinci juga bisa, ya tergantung dari kitanya. Kita tapi reptil enggak kan? Bagaimana? Gimana? Kalau reptil enggak mengandung itu kan? Reptil belum tahu saya. Ayo hilang nih. Itu dia ya. Pokoknya hewan-hewan yang tidak bersih. Sebenarnya bukan masalah kucingnya, tapi kutu dari kucingnya. Oh, iguana tidak mungkin punya kutu, kawan. Ya, itu dia. Nah, suaramu loh. Nah, oke. Itu masa keguguran. Keguguran itu bagaimana? Apabila keguguran otomatis materi atau endometrium tidak ada yang memanfaatkan dan bayinya kan mati di dalam. Pak, kalau mati apakah yaudah di situ? Tidak. Maka di situ tubuh otomatis akan merombak, menghancurkan dengan sendirinya, ya, dikeluarkan dalam berupa darah, seperti darah haid. Tapi kebanyakan
orang tua Dikuret. itu akan menyadari bahwa anaknya itu di dalam kandungan itu meninggal, itu menyadari dari mana? Tidak ada pergerakan dari perut, maka harus diperiksakan. Baru kalau memang sudah keguguran, maka diambil dengan cara dioperasi ataupun dengan dikuret. Dikuret piye tat? Dikuret itu Dikuret dibersihkan, ngono. dibersihkan, ya semprot, semprot, ya dibersihkan. Semprot pakai baygon. Enggak juga gitu yo. Ya pokoknya dibersihkan lagi, dikosongkan lagi ruangannya, dikembalikan seperti awal. Nah, akhirnya itu seperti halnya seperti nifas itu ya, seperti halnya seperti nifas akan keluar dengan sendirinya kalau dibiarkan, tapi kalau dikuret ya itu memang dipercepat saja sebenarnya untuk pembersihannya. Seperti itu. Nah, sekarang gini, bagaimana sih kok bisa terjadi proses kehamilan kok kembar? Ada yang tanya nggak? Kalau Iya, saya kembersihan tanya. piye tat? Saya Sini Saya dari mau kemarin tanya, tuh nggak tapi- ada yang tanya Pak kalau bisa kembar ini piye Pak? Loh, tat saya Tadi bukan mau tanya tanya, kembarnya. tapi lupa. Saya bukan tanya tentang kembarnya, tat. Dari anak boarding paling pun juga sama, gitu. Tat. Baru saya pancing bagaimana dengan anak yang kembar lagi iku heboh. Nah, Hanya oke, nggak ada yang saya, kembar dan makanya nggak tanya. Dia ngomong dari sini apa, dulu ya. tapi lupa. Nah, ini enaknya di sini aja. Nah, pada bayi kembar ini terjadi pada proses yaitu pada perkembangan embrionik. Ingat, kembar itu dibagi menjadi 3. Tahu toh? 3. identik, Yang pertama adalah kembar identik. identik. Oke, kembar identik itu yang bagaimana? Pipin itu. Yang persis. Ini pin. Upin ipin. Ipin identik. Ya, atau mungkin kalau kamu ketemu apa jenenge yang kelas 3 SMA sekarang sudah lulus, Hisam sama siapa itu? Lupa saya. Sudah lulus anaknya. Oh, Iban. saya juga punya teman ngerti ya? kembar, tat. Ya, Hisam sama Iban itu kembar identik ya, identik itu mirip ya. Kembar identik itu adalah kembar di mana yang berasal dari satu sel telur. Prosesnya di sini. Nah, prosesnya di sini ketika terjadi proses pembelahan menjadi 2 sel ini, kemungkinan orang tuanya mungkin jatuh, kepleset atau gimana. Akhirnya apa? Ataupun mungkin lingkungan atau mungkin makanan, terserah. Ada goncangan atau bagaimana. Pokoknya ada faktor lah yang menentukan. Mungkin ketika terjadi proses pembelahan ini, antara sel satu dengan sel lainnya lepas. Oh, Akhirnya akhirnya lepas, itu akan menjadi individu baru lagi. Karena sifat sel adalah dia memiliki sifat totipotensi, membentuk individu baru. Seperti sel kanker. Ya. Nah, dia membentuk, Pak seandainya 5 bagaimana? Berarti ada yang lepas juga. Pak NSL 10 piye ya? Berarti lepas juga dari satu sel. Ya, dari sini, dari sel stage-nya ini, cleavage-nya ini, pembelahannya. Kalau yang pas morulanya itu membludak semua piye, tat? Petah Itu kabeh jarang ngono, terjadi, Tat. cukup tak? Bayangno iki pembelahannya 16 saya ojo 32. Biasanya Bayangno itu 5, kowe. maksimal 5 biasanya. Kenemenen berarti lek sampai akeh iku. Tat, Pas emang bisa morulanya, tat. tat disengaja gitu kan? Maksudnya? Ya Sengaja, disengaja. jadi emang orang tuanya sengaja jatuh apa piye ngono. Sengaja makanan Bisa jadi, Pak, aku pengen duwe anak kembar, aku tak menjatuhkan diri misalnya di rel kereta api, ya silakan, nggak masalah. So ngono lho. Itu yang terbelah kubunya kan. Loh, kan rel kereta api Dia sing ngati. kan enak, ada batu-batunya kan enak gitu loh ya. Sekalian kok ojo apa namanya? Ojo ngambang gitu, terjatuh di tangga kayak kan gak enak banget ya. melakukan hal bodoh. Kalau ke kereta api yang Ya, terbelah itu malah dia. tubuhnya kan. Nah, gimana? Kalau faktor makanan apa, Tat? Faktor makanan biasanya adalah mengandung zat-zat karsinogenik, misalnya kedesen. Pedes juga bisa. Terus lagi makan makanan junk food itu juga bisa. Ya. Itu yang menyebabkan. Tapi pada dasarnya orang yang mengalami kembar identik itu adalah kelainan. Semua jenis kembar sebenarnya sih kelainan ya. Itu kelainan. Tahu kelainan ya? Tahu. Enggak, adanya kelainan. Biasanya. Bukan kebiasaan. Kenapa? Definisi Oke. kembar itu apa sih, Tat?
kembar itu dalam satu rahim terdapat 2 atau lebih janin. Nah, itu yang masih kembar identik ya. Yang kedua kembar Unidentik. Yang kedua kembar Loh, unidentik. Unidentik. Kembar tak Iras. Tak Ayo seiras. kembar apa? Kembar siam. Hah? Apa Tat? Kembar siam. Loh Tat, kalau kembar siam bukannya nempel gitu Tat? Nah, iya betul loh, itu kembar siam kan. Nempel. Oh. Kok tidak seperti yang tadi? Ya, ini sama halnya ketika terjadi proses pembelahan pada morula, ini ketika dia lepas, tidak seluruhnya bagian sel itu lepas. Oh, berarti Jadi jatuhnya masih ada kurang yang sakit menempel ya di Tat? sisi gandoli. Akhirnya apa? Terjadilah proses dempet. Ya, dempetnya itulah yang menyebabkan terjadinya kembar siam. Terus yang ketiga, kembar apa? Kembar apa Tat? Maternal. Kembar kaki. Wow. Kembar yang sesungguhnya. Kembar yang sesungguhnya. Maksudnya Bagaimana? Kembar yang memang dalam waktu kelahiran itu adalah memang benar dia kembar, kadang-kadang itu wajahnya berbeda, ya kan? Oh, berarti dari Kadang dua sel kelaminnya berbeda. Berarti dari 2 sel telur yang berbeda. Betul, dari 2 sel telur yang keluar bersamaan. Apakah itu juga merupakan dari faktor lingkungan? Iya, boleh jadi ketika keluar sel telurnya, ketika terjadi proses pematangan, ya kancret itu ya Tat? keluar bukan kancret, itu bersamaan, lepasnya 2 dari sel kemarin primordialnya itu 2 yang lepas. Mungkin boleh jadi tadi ada faktor jatuh atau mungkin kena benturan ya atau seperti itulah, pokoknya ada faktornya. Nah, sehingga keluarnya selnya 2. Contohnya seperti siapa? Pak Umar. Pak Umarnya itu kembar identik ya, Pak Umarnya ya. Pak Umarnya kembar identik, tapi Pak Umar punya anak kembar sesungguhnya, laki-laki dan perempuan lahir dalam satu waktu. Maksudnya satu Umar itu kembar. Pak Umar kembar itu. Anak Edan. Anaknya juga kembar. Lah, Pak Umar itu kembar. Yang satu di Bojonegoro namanya Amir. Kok tertawa? Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Kan itu kan pas prosesnya kan kayak apa pecah gitu kan, yang apa namanya itu yang kelainan itu Ustaz. Pecah jadi 2. Ya. Bukan pecah, lepas. Oh ya, lepas jadi pecah, 2 kan. Pecah, lepas. Pecah meninggoy. Kalau lepas dari 2 itu nanti bisa mempengaruhi kecerdasan atau enggak, Ustaz? Bisa mempengaruhi kecerdasan atau tidak? Rata-rata tidak. Rata-rata tidak, karena memang dari satu gen. Berarti informasinya nggak terbelah jadi 2 gitu ya, Tadi? Tidak. Maksudnya bagi lo tuh dibagi 2 gitu kecerdasannya, tidak seperti itu. Tetap sama. Dibagi kedua. Kecuali kalau tadi yang kembarnya berbeda tadi dari 2 sel telur itu bisa jadi berbeda. Gitu. Contohnya anaknya Pak Umar. Pak Umar kembar, anaknya juga kembar. Bedanya kalau Pak Umar itu identik, anaknya kembar beneran. Ya. Pak Umar itu yang mana? Guru olahraga yang itu loh. Olahraga lo, bukan. Oh, alah. Ada sih tahu gila ada guru olahraga pendek sopo udah tahu di sini. Ya Allah. Atau mungkin kalau kamu pernah ketemu sama Pak ini, kamu nggak pernah diajar ya Pak Awang. Pak Awang itu guru bahasa Indonesia di UC. Nggak ngerti berarti Pak Awang itu juga kembar. Saya tak kasih nomornya yang baru. Apa itu? Udah ya? Itu yang kembar. Sekarang Riza mau belajar sekarang sama Adi? Boleh aja. Di sana telepon nomornya Mami aja, telepon nomornya Mami aja. Bisa nggak teleponan itu di mute?
Sudah ya? Sekarang kita masuk ke dalam proses kehamilan. Nah, kehamilan itu pada dasarnya sama seperti kemarin. Sama seperti tadi. Hanya saja dalam proses kehamilan itu terdapat lapisan-lapisan yang meliputi janin, yang melindungi janin. Yang pertama adalah saccus vitellinus atau yang bisa dikatakan sebagai kantung telur, sama halnya dengan telur. Ya, berarti di sini adanya cadangan makanan. Ya, sama dengan cadangan makanan pada manusia pun juga seperti telur, ya. Dia memiliki cadangan makanan. Siapa itu? Ya, Imron. Nah, terus karena di situ juga ada bagian yang menyelimuti yang disebut sebagai amnion atau cairan ketuban, ya. Cairan ketuban ini apa? Cairan ketuban ini adalah tempat embrio mengapung, mengambang, ya, berfungsi untuk ruang gerak janin supaya bebas, ya. Yang kedua melindungi janin, melindungi bukan melindungi janin dari benturan. Bukan berarti kamu harus jatuh dari tangga. Oh, aman anak saya, nggak apa-apa. Ada amnion ya. Wah, maksudnya mungkin ketika berjalan Nanti itu keguguran mungkin ada ada meja mungkin nggak sengaja nabrak meja sedikit gitu ya, itu masih lumrah. Bukan berarti oh saya tak terjun dari lantai 1 katanya anak saya aman sama katanya Pak Asep. Oh jadi perkara lah itu. Bukan seperti itu ya. Karena Pak Asep ninu sobat suhu. Terus yang ketiga adalah cadangan cairan. Kenapa? Di sini untuk bayi ini masih membutuhkan yang namanya cairan. Cairan itu berupa ketuban itu sendiri. Maka dari itu banyak sekali bayi yang meninggal dalam kandungan karena faktor kekurangan cairan ketuban kering akhirnya ya. Jadi kasus ketuban kering itu memang beneran ada? Iya betul ada. Karena dia sudah nggak bisa bergerak anaknya. Sama halnya kalau kamu diikat, ya, diikat nggak bisa ngapa-ngapain, sesek ya meninggal. Oh ya, berarti bayi itu punya kemampuan menyelam yang luar biasa ya. Oh iya, betul. Coba kamu lihat sendiri. Nggak bisa berenang. Itu bayi yang dilempar ke air, dia mengapung dengan sendirinya. Ya pora. Iya. Ya dek, kowe bedo dan berat badannya beda lur, ngenai. Oh iya. Yang keempat itu pengatur suhu. Maka dari itu biasanya di dalam amnion atau ketuban itu merupakan inkubator alami. Maka dari itu biasanya kalau bayi yang mengalami prematur ini akan dimasukkan ke dalam inkubator, dihangatkan. Seperti itu ya, disesuaikan dengan suhu tubuh ibunya. Terus yang kelima yaitu mengatur proses kelahiran. Nah, di mana di sini sebelum keluar, maka di sini ketuban akan berusaha memberikan jalan, mempermudah dengan keluarnya cairan ketuban terlebih dahulu, memberikan tanda-tanda. Biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah alantois. Alantois itu apa? Yaitu selaput yang membentuk tali pusar. Yang membentuk tali pusar, berarti pelindung seperti selang, ya. Yang di dalamnya terdapat plasenta. Plasenta itu apa? Pembuluh darah atau jalannya makanan. Nah, di dalam makanan itu ada korion. Korion itu adalah selaput paling luar pada embrio yang membentuk tali plasenta yang terhubung pada endometrium atau dinding rahim. Oke, selanjutnya karena ini sudah selesai di bab ini adalah fase pasca embrionik, berarti ini yang sudah lahir ya. Yang sudah lahir tergantung dari lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentar. Bisa Pak nggak? Ya. Bayi kembar itu punya ayah yang beda, Tat. Wah, gak setia ibu. Gak setia ibu. Apa kita punya ayah yang berbeda? Kenapa pertanyaanmu aneh-aneh? Dengan yang ses gitu. Aduh. Nggak ada ya? Karena satu sel itu hanya bisa membuat satu sel telur saja. Oke, sekarang kita masuknya ke dalam penyakit pada reproduksi. Keputihan. Oke, keputihan terus. GO, kencing nanah, sifilis, AIDS, herpes, genitalis, prostatis, otitis, epididymitis. Sudah tahu semuanya ya, ada keputihan, ciri keputihan. Gila, aku buka buku. Juga apa-apa. Itu bagus. Oh, nggak apa-apa.
Kowe Apa? Intan Pariwara kan sing mbok buka. Iya. Ya wis lah, guys. Halaman 15. Mengeluarkan cairan getah pada vagina, ya keputihan. Ini biasanya terjadi pada laki-laki ataupun perempuan, ya. Macamnya apa keputihan itu? Ada chlamydiasis untuk pria, yaitu kencingnya itu ada cairan beningnya, rasanya nyeri saat sakit. Untuk wanita, cairan putih kekuningan seperti susu, ya, kental, nyeri pada panggul dan adanya pendarahan pada vagina setelah berhubungan seksual dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Terus lagi untuk keputihan, ini ada macamnya, ada candidiasis vaginalis disebabkan oleh jamur Candida albicans dengan ciri-ciri hampir sama dengan chlamydiasis tadi, ya. Ini bedanya adalah adanya gumpalan-gumpalan gatal dan terasa panas. Pada kemaluan, vaginosis disebabkan oleh Gardnerella vaginalis, ini berwarna keabu-abuan, lengket dan bau amis. Trichomoniasis yaitu adalah Trichomonas vaginalis, ini gatal pada kemaluan, ini gatal, nyeri pada bangsa tai dan berbusa, ya. Aromanya pun juga tidak sedap. Nah, ini adalah gonorrhea, salah satu gambar kencing nanah yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Mohon maaf ya, gambarnya terlalu vulgar. Oh. Titit. Ya wes, oke ya. Tidak perlu saya perjelas lagi ya. Nah, itu adanya nanah. Itu nggak perih, nggak perih. Ya bernanah, jadi namanya juga nyeri kan pada alat kelamin. Udah ganti gambar Ganti ya. Nanti kamu terangsang nanti, enggak bahaya ini. Kamu terangsang. Loh, bukan terangsang, kayak geli gak enak gitu loh, Tat. Manuel langsung. Ini sipilis. Nah, iki bisa. Disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, ya. Adanya benjolan di alat kelamin, ada nyeri tulang, adanya bercak, ini dapat menyebabkan penyakit jantung, ya, menyebar. Ini apabila terus berlanjut akan mengakibatkan bagian getah bening akan beraktivitas sehingga menyebabkan nyeri pada seluruh tubuh. Untuk itu bukannya macan tutul, Tat. Mana namanya juga raja singa. Loh, singa nggak ada tutulnya, Tat. Nggak tahu. Nggak katakan gitu kok. Terus herpes genital. Gatel-gatel gitu ya, ini disebabkan oleh virus herpes simplex, ya, disebabkan oleh virus. Nah, terus yang terakhir adalah AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Itu gambarnya virus apa ya? Ada yang tahu? Corona. COVID. Ya, corona ya, virus corona. Bukan. Kalau kamu lihat ya, mohon maaf, bukannya saya itu mengecewakan para dokter atau tidak, atau kita dibodohi atau gimana, nggak tahu. Virus yang berhubungan, ya, semuanya virus untuk manusia rata-rata berbentuk seperti itu, ya. Entah itu virus SARS, flu babi, flu burung, influenza, COVID, AIDS, bentuknya sama. Virus itu merupakan bisa dikatakan parasit obligat. Apa itu parasit obligat? Parasit obligat itu adalah parasit di mana apabila inangnya hidup, virus akan hidup. Tetapi kalau inangnya mati, dia juga ikut mati. Berbeda dengan bakteri. Ya, kalau bakteri apabila inangnya mati, bisa jadi masih hidup. Nah, itu dia. Berarti kalau dibungkus menggunakan plastik atau gimana itu bagaimana? Saya tanda tanya. Oke, sebenarnya AIDS itu berasal dari mana sih? AIDS itu adalah virus yang termutasi dari hewan primata, contohnya kera. Kera ataupun mungkin gorila, orangutan. Ini berasal dari Afrika Selatan, di mana Afrika Selatan itu banyak mengandung tambang emas. Para penjajah datang ke sana karena jauh dari istri dan orang sana pun tidak tahu adab, dia berhubungan dengan hewan itu biasa. Nah, ternyata virus ini mampu bermutasi dan menularkan ke manusia, terutama orang-orang Afrika. Dan orang Afrika di sana ternyata didatangi oleh penjajah berhubungan seksual dengan orang Afrika, dan terjadilah yang namanya penyebaran virus AIDS secara besar-besaran. Hah? Penjajahnya kok cari masalah sih, Tat? Loh, kan penjajahnya mencari emas. Kan nggak tahu juga. Kan Afrika itu terdapat tambang emas yang besar. Makanya Afrika Selatan sekarang dominasi orang Eropa, bukan orang asli Afrika. Nah, itu dia ya, AIDS,
acquired immunodeficiency syndrome disebabkan oleh virus HIV, human immunodeficiency virus. Virusnya adalah HIV, penyakitnya namanya AIDS, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya agar kita tidak terkena yang namanya AIDS? Gampang. Jangan berganti-ganti pasangan. Yang kedua, jangan suka jajan di pinggir jalan. Maksudnya jajan tanda kutip ya. Terus lagi Jajan apa, Tat? tidak menggunakan Jajan apa, Tat? jajan tanda Maksudnya? kutip online. Hah? Panggilan. Nah, itu seperti itu. Sekarang alhamdulillah di Surabaya sudah ditutup sama Bu Risma ya. Tapi tidak online itu, Tat. seperti itu. Terus lagi bergonta-ganti pasangan, jarum suntik. Nah, ini buat kamu yang suka cukur rambut di luar, usahakan membawa silet sendiri kalau dikerik ya. Ustadz telat ngomongnya, Tat. Nah, sekarang saya kasih tahu. Kalau 15 tahun saya hidup baru Ustadz bilangin. Kalau saya itu cenderung tidak ini. Kalau saya cenderung tidak pernah dikerik saya. Biarkan ditipiskan aja. Apabila dikerik, kerik itu pasti ada luka, ada rasa nyeri kan, biasanya ada perih kan. Perih itu akibat kulit yang terkelupas. Ya, apabila orangnya kena AIDS, terkena silet, terus digunakan untuk kamu bisa terkena. Oke, itu ya. Terus gejalanya AIDS itu kayak apa gitu? Gejala dari AIDS adalah tubuh lemah, badan menurun drastis, imunnya menurun karena dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Ya, jadi di sini cenderung dia akan tubuhnya lemah apabila sakit sariawan, demam, pilek, tidak sembuh-sembuh, akhirnya meninggal. Masa inkubasinya adalah 8 tahun. Biasanya orang yang sudah terkena AIDS infeksi sudah 8 tahun terkena apabila orangnya sehat. Jadi kalau misalkan kayak potong rambut tuh biasanya kan juga dikerik gitu kan. Berarti itu juga termasuk. Nggak dikerik. Biasanya nggak dikerik nggak masalah. Oh iya ya. Dipotong pun nggak masalah karena rambut kita kan tidak mengeluarkan kelenjar. AIDS itu bisa menular apabila ada. Nah, apakah berciuman itu menularkan? Tidak. Asalkan kamu berciumannya tidak sampai gigit-gigitan. Nah, itu aman. Ya. Terus lagi berjabat tangan apakah menularkan? Tidak. Apakah kencingnya menularkan? Tidak. Yang menularkan adalah sel sperma darah. Tapi kalau kamu di sini misalnya ada orang yang luka, tangan kamu luka, orang yang kena AIDS luka, kamu berjabat tangan, itu bisa tertular. Gitu. Misalkan tubuh kamu tidak ada infeksi dan yang bersentuhan langsung dengan orang yang pengidap ODA tidak masalah. Lalu biasanya penyebar virusnya pertama kali itu siapa, Tat? Orang Eropa, orang Afrika yang suka jajan dengan binatang seperti itu. Bala itu. Sampai sekarang obatnya belum ada, tetapi untuk meredakan sudah ada. Untuk meredakan, bukan obat. Beban dunia. Itu ya. Nah, terus kalau berhubungan menggunakan kondom. Saya tidak mengharapkan kamu jajan, tetapi lebih baik menikahlah dengan wanita baik-baik. Oke? Biasanya yang bergonta-ganti pasangan itu adalah biasa para penjajah seks itu ya. Terus lagi kaum RGB itu juga itu hati-hati. Pokoknya berhubungan dengan seperti itu kayaknya menakutkan ya. Oke, sudah ada pertanyaan? Sudah 14.30. Waktunya pelajaran selanjutnya. Seram. Kalau mungkin pertanyaannya bisa dilanjutkan setelah ulangan saja. Setelah ulangan saja, nanti pertanyaan bisa dilanjutkan. Kamu besok Senin belum masuk kan? Belum tatap muka kan? Saya tidak berharap juga dalam waktu dekat. Ya, kita berharap waktu dekat karena online terus ya ijazah online. Oke, semoga bermanfaat. Kali ini saya akhiri baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, recordingnya dimatikan yang ini mau upload. Gimana? Upload. Ya, upload deh. Pokoknya nek ono gambar titik mari ngono gak iso dimonetasi sana pas.
Pokoknya kena suspend di YouTube, baru-baru aku gak bisa upload 3 hari saya bahas. Dari suspend sama YouTube banyak yang lebih vulgar daripada itu. Iya nggak tuh? Ya. Ya kan saya masukin kontennya kan jadi saya edukasi kan. Ya, Aman ya insya Allah ya. Boleh. Wes, dan keluar pelajaran selanjutnya. Makasih, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.